Shalom saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di Sharing GP Kris. Saudara, pada saat ini kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Keadaan yang demikian membawa pada banyak perubahan. Perubahan-perubahan dapat memberikan rasa aman, nyaman, atau sebaliknya, rasa cemas, khawatir, maupun takut. Ketakutan merupakan hasil dari pemikiran, perasaan, kehilangan kendali atau kontrol manusia atas kehidupannya.
Oleh karena itu, situasi ini semakin mempengaruhi kemampuan dalam menguasai atau mengontrol diri, termasuk dalam perkataan. Kompas pada tanggal 22 Mei 2020 menyebutkan bahwa tingkat perceraian tinggi dipicu oleh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menariknya KDRT itu ditimbulkan sebagian besar setelah pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terjemahan yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, mengatakan demikian. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang terkandung di ayat ini yang pertama adalah ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun ataupun merusak. Kata-kata dapat membangun hal-hal yang berharga, penghargaan diri yang rendah bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri, tidak dapat menggunakan talenta dengan baik. Hal ini membuktikan kata-kata berefek jangka panjang. Susah untuk membangun orang-orang yang sudah terlanjur memiliki penghargaan diri yang rendah. Kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun ataupun menjatuhkan. Kebenaran yang kedua adalah kata-kata oleh Paulus di sini dikaitkan dengan pengenalan seseorang akan Allah. Artinya begini, kata-kata yang membangun berarti orang tersebut memiliki pengenalan Allah yang baik atau mengenal Allah dengan baik. Tetapi sebaliknya, kata-kata yang merusak diidentikan dengan tidak mengenal Allah. Jadi, kata-kata diidentikan dengan pengenalan seseorang akan Allah. Berita berikutnya yang ketiga adalah kata-kata itu dapat dikendalikan. Kata-kata itu dapat dikontrol. Dari sekian banyak situasi di dunia yang tidak dapat dikontrol, kata-kata saya dan kata-kata saudara dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Artinya saya dan saudara memiliki kemampuan untuk mengontrol. Artinya saya dan saudara memiliki tanggung jawab di dalam mengendalikan akan perkataan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tips atau cara-cara sederhana bagaimana kita ini dapat mengontrol sehingga kata-kata itu membangun orang lain. Yang pertama yaitu dengan self-care. Apa itu self-care? Yaitu kita care, peduli terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita peduli dengan orang lain kalau kita nggak peduli dengan diri sendiri? Dimulai dengan self-care. Self-care memperhatikan diri sendiri dalam seluruh kehidupan kita. Nggak hanya soal jasmani, kita makan yang sehat, tapi kita juga istirahat yang cukup. Tidak hanya itu, kita perlu memberi makanan rohani pada jiwa kita dengan membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, dengan perasaan diri yang tenang, dengan perasaan diri yang nyaman, kita dimampukan menghasilkan kata-kata yang membangun. Berikutnya, bukan hanya self-care, tetapi kita juga adalah self-talk, yaitu berbicara kepada diri sendiri. Self-talk, berbicara kepada diri sendiri.
Terkadang perkataan kita tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi menyakiti ataupun melemahkan, menjatuhkan diri sendiri. Dengan mudah kita mengatakan hal-hal yang negatif pada diri kita. Inilah saatnya kita melakukan self-talk, mengubah kata-kata negatif untuk diri sendiri menjadi kata-kata yang positif. Dengan demikian, banyak hal mungkin kita merasa saya susah membangun self-talk yang positif pada diri sendiri. Mari kita melakukannya berulang-ulang. Kalau mulai muncul pikiran yang negatif yang melemahkan, kita berkata stop. Dan kita bertanya kembali kepada diri kita. Kita memikirkan ulang kembali. Maka kebiasaan-kebiasaan itu akan terbangun. Dan ketika kita bisa memberkati diri sendiri, maka kita juga bisa memberkati orang lain. Mari kita menggunakan kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Dengan melakukan self-care dan juga self-talk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa banyak hal yang tidak dapat kami kendalikan. Namun Tuhan memberikan tanggung jawab bagi setiap kami untuk mengendalikan perkataan kami. Perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang menjatuhkan. Tolonglah kami Tuhan, bila kami bisa melakukannya dari diri kami sendiri. Mampukan kami Tuhan, tolong kami memiliki perkataan yang membangun bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan bagi kami sendiri, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.